Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Aidala Handa Apri dengan NIM 85585747 UP BJJ Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan judul pengamatan pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari melakukan pengamatan ini, yang pertama menjelaskan sifat cahaya, kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cermin cembung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu cahaya merupakan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, menembus benda bening, dan dapat diuraikan. Sifat cahaya yang lain seperti dapat mengalami interferensiasi, difraksi, atau pelunturan dan polarisasi. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin bergantung pada jenis cerminnya, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Lensa adalah suatu benda transparan yang memiliki dua sisi lengkungan berupa cembung ataupun cekung. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa tergantung pada jenis lensa dan posisi benda di depan lensa. Cermin cekung memfokuskan cahaya datang, cermin cembung menyebarkan cahaya yang datang. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan juga celah cahaya. Cara kerja percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian ukur besar sudut datang dan besar sudut pantul. Di sini besar sudut datang di 30 derajat, 45 derajat, 55 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan pada sudut pantul 30 derajat, 45 derajat, 55 derajat, 60 derajat, dan juga 75 derajat. Kemudian pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cara kerjanya pertama susun alat seperti gambar, yaitu layar, lilin, cermin cembung. Pada jarak benda dan jarak bayangan ini, jarak bendanya 5 cm, jarak bayangannya minus 8. Jarak bendanya 8 cm, jarak bayangannya minus 5. Jarak bendanya 10 meter, jarak bayangannya minus 4. Dan jarak bendanya 20 cm, jarak bayangannya minus 2 cm. Kemudian pada pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pengamatan jarak benda dan jarak bayangannya. Jarak benda 5 cm, jarak bayangan 8 cm. Jarak benda 8 cm, jarak bayangan 5 cm, jarak benda 10 cm, dan jarak bayangan 4 cm, jarak benda 20 cm, jarak bayangannya 2 cm. Dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Jadi bayangan yang dihasilkan cermin datar itu sama dengan bendanya, dan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung itu lebih kecil dari bendanya, sedangkan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung itu biasanya 2 kali lebih besar atau lebih besar daripada benda aslinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.